Halo teman-teman, jadi sore ini aku mau sedikit cerita ya. Sejujurnya aku tuh lagi belajar berbicara di hadapan kamera sih, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada salah salah kata, tolong diperbaiki ya. Kalau misalkan ada masukan, boleh banget di komen. Aku mau mulai dari mana ya? Bingung juga sih mulainya dari mana. Kalau misalkan ada saran atau apapun itu, boleh ya disampaikan aja dengan baik, kayak gitu. Jadi pertama di sini aku mau bicara tentang apa ya? Gue bingung anjir. Mau ngomong aja bingung mau ngomong apa. Eh, Oke lah dalam kehidupan saya aja kali ya, dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Jadi terkadang kita sebagai laki-laki gitu ya, suka pernah nggak sih kayak egonya tuh rasa tinggi banget gitu ya, dalam hubungan, apalagi dalam hubungan suami istri. Kalau kita tuh kayak suami tuh kayak pengen banget yang namanya dihargai, didengarkan gitu, padahal kan ada kalanya orang orang juga males ngedengerin kita gitu. Ada kalanya istri kita tuh kayak ya udah males aja gitu, entah itu ngantuk atau mungkin ada kerjaan yang lain, ada pikiran yang lain gitu kan. Itu juga pernah aku mengalami kala gitu. Jadi waktu itu tuh aku pernah cerita, pernah ngobrol gitu ya. eh aku bicara panjang lebar kayak gini gini gini, bla bla bla, sampai berbusa. Tapi dia tuh kayak dia malah tidur, cowok. Dia malah kayak iya nggak apa sih, nggak respect lah kayak gitu. Lah, aku capek-capek dari tadi ngobrol ya, nggak taunya iya kayak gitu. Nah di situ tuh letak ujiannya hati kita tuh kayak, ya anjir lu kenapa nggak bilang sih kalau misalnya mau tidur tidur aja gitu kan. Aku jauh lebih ini ya, lebih apa sih, ya udah gitu, nggak apa-apa kalau misalkan emang kamu mau mau tidur gitu, nggak masalah. Aku nggak berharap kamu mendengarkan mendengarkan cerita aku, tapi seenggaknya bilang gitu, maksudnya eh, ya maaf ya, aku lagi apa, aku lagi capek, aku pengen tidur dulu gitu, nanti nanti aja ceritanya dilanjutin. Aku oh nggak apa-apa, aku bisa banget terima kayak gitu, dibandingkan dengan dia diem tapi ketika aku cerita dia nggak mendengarkan gitu. Aku nggak suka sih kayak gitu. Aku lebih baik bicara aja gitu. Aku udah ngomong sih ke istri aku kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memberi sesuatu kepada istri kita, terkadang istri kita tuh kayak ya udah be aja gitu, nggak ada rasa terima kasihnya atau rasa syukurnya kayak gitu. Nah itu tuh kita kadang-kadang kita tuh anjir, dia udah susah payah loh ini kata gitu. Kita tuh kayak udah berdarah-darah banget untuk menghasilkan ini dan kasih ke kamu, ternyata kamu kayak gitu, perlakuan kamu kayak gitu. Itu juga yang membuat kita tuh kayak anjir lah kayak gitu. Harusnya kan kita emang ya udah terserah perlakuan mereka terhadap kita kan, ya udah gitu, nggak apa-apa, biar aja gitu harusnya mah. Karena kita ngasih sesuatu itu ya tujuannya ridho Allah gitu. Kalau misalkan mereka nggak terima, kita misalkan kita ngasih ke orang lain tuh, terus orang lain tuh kayak nggak ada rasa terima kasihnya, be aja, tetap aja itu tuh udah catat suatu kebaikan gitu sama Allah tuh, udah dicatat sebagai amal soleh gitu. Udah nih dia udah ada catatannya gitu. Tapi kenapa kita mengharapkan rasa terima kasih dari orang lain gitu, mengharapkan orang lain tuh kayak senang dikasih sesuatu sama kita gitu. Harusnya kan itu tidak ada dalam hati kita. Ya emang betul kayak gitu, tapi secara kemanusiaan ya emang kayak gitu gitu. Dan gimana caranya supaya kita tuh apa, cukup Allah yang tahu gitu. Bahkan Allah aja juga udah cukup gitu. Gimana caranya menanamkan dalam hati kita tuh supaya ya udah perlakuan orang lain terhadap kita tuh kita nggak peduli gitu. Terserah mereka mau mau berterima kasih kah atau ataupun tidak. Yang jelas Allah sudah mencatat mencatat perbuatan kita itu sebagai amal baik gitu. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Yang ketiga, ketika eh, apa ya, yang ketiga kita ketika kita tuh udah berusaha untuk jujur, tapi istri kita atau mungkin orang lain tuh nggak menghargai kejujuran kita. Misalkan contoh waktu kecil aku pernah gini,
mecahin gelas ini, orang tua aku nanya, ini siapa yang mecahin gelas? Itu pecah sama aku gitu. Terus aku marah-marah dulu kayak gini, kamu kan hati-hati lu, pokoknya kayak gitu aku marahin kayak gitu. Anjir kata gue dalam hatiku, gue kan udah jujur, seenggaknya hargai dulu kejujuran gue gak sih gitu. Menurut aku sih kayak gitu ya, ya harusnya kayak, oh ya kamu terima kasih ya udah mau jujur gitu. Nggak, jarang banget loh ada orang yang mau jujur gitu, sedangkan kamu bisa jujur kayak gitu. Makasih ya, tapi lain kali ya, ya kalau misalkan kamu mau ngambil sesuatu tuh, kalau emang nggak bisa ya udah minta bantuan aja gitu, jangan jangan ambil sendiri. Jadinya kayak gini kan, ini jadi pelajaran kayak gitu. Harusnya kan kita sebagai orang tua ngomong kayak gitu. Nah begitupun juga dengan istri kita kadang-kadang, atau orang lain gitu ya. Terkadang kita tuh udah berusaha untuk jujur, untuk mengatakan sesuatu dengan ya apa adanya gitu, tapi kejujuran kita tuh kayak gak dihargai. Nah itu yang membuat kita tuh kayak, eh gue daripada di masa depan mungkin hanya ada kejadian yang sama, daripada gue dimarahin lagi ya udahlah gue berbohong aja. Ya itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Kita ke orang lain itu harus kayak menghargai banget yang namanya kejujuran kayak gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang membuat kita sakit hati dan orang lain itu udah mengatakan kepada kita dengan jujur, maka yang harus kita lakukan adalah menghargai dulu kejujurannya. Terima kasih ya kamu udah jujur. Oh ini kamu kayak gitu ya, jujur kayak gitu. Terima kasih. Tapi untuk kedepannya harus begini 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 kayak gitu. Itu poin penting banget. Supaya apa? Supaya orang juga untuk kedepannya nggak takut lagi, nggak takut untuk mengatakan jangan jujur lagi. Kalau di masa depan terjadi sesuatu hal yang sama, eh, kalau misalkan emang di apa sih, pada saat ini dia jujur terus dia hargai kejujurannya, tidak dipermalukan, tidak bermasalahkan gitu. Mungkin orang lain juga kalau di masa depan jika terjadi sesuatu yang kurang baik, akan apa, orang lain juga akan jujur lagi gitu sama kita gitu. Nah itu yang harus ditanamkan sama anak-anak kecil dari udah kita, kejujuran gitu. Itu aja sih mungkin dari aku ya, hanya kurang lebihnya mohon maaf mungkin, pembahasan aku ini kayak kurang ngejelimet banget ya, hanya belur sana sini ngejelas. Gak dulu gak apa-apa, pokoknya mah aku menerima banget saran atau apapun koreksi dari kalian. Terima kasih banget yang udah mau ngoreksi perkataan aku ini. Mungkin penjelasannya kayak kurang kurang menarik atau apa, karena nggak ada apa, nggak ada istilahnya dari konteks Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang hal ini, atau dari ada sumbernya dari mana. Yang jelas gak apa-apa, aku cuma mau bicara doang di depan kamera supaya ya lancar lancar ngomong gitu. Yaudah ya, makasih, bye bye.